Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk semuanya? Baik, Pak. Baik, untuk pertama-tama Bapak akan absen terlebih dahulu. Bagi yang ada yang tidak hadir pada hari ini, Ada Pak. siapa aja tuh? Ada yang tahu di mana mereka? Kemana? Tanpa keterangan, Pak. Silakan masuk. Baik, untuk pertama-tama sebelum pembelajaran marilah kita berdoa dahulu kepada satu orang memimpin doa. Bila Tempat duduk, siap berdoa, mulai. Berdoa selesai. baik, terima kasih. Untuk materi kita pada hari ini adalah komunikasi bisnis. Ada yang ingat tentang pembelajaran kita sebelumnya? Tidak, Pak. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang bagaimana itu bisnis, analisis pasar, dan strategi bisnis. Sekarang kita akan mempelajari komunikasi bisnis, yang dimana model pembelajaran kita pada hari ini adalah model pembelajaran problem based learning, yang dimana tujuan pembelajaran kita ini adalah siswa mampu memahami konsep dasar komunikasi bisnis. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi tujuan komunikasi bisnis. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu mengidentifikasi kegiatan komunikasi bisnis dalam kegiatan sehari-hari. Dengan topik pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar komunikasi bisnis. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan komunikasi bisnis. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu mengaitkan kegiatan komunikasi bisnis dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran kita pada hari ini adalah dapat meningkatkan efisiensi bagi siswa, membangun hubungan antara siswa untuk kedepannya, pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan keterlibatan karyawan, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mengelola krisis dan mendukung inovasi. Dan untuk cakupan penilaiannya pada pembelajaran kita hari ini adalah mengukur nanti Bapak akan mengukur pemahaman siswa tentang konsep dan pengetahuan teoritis melalui kasus. Dan penilaian yang kedua yaitu secara mandiri untuk menunjukkan pemahaman materi. Nah, dapat Anda lihat pada PPT di depan, yang dimana di situ Bapak telah mencantumkan foto mengenai komunikasi bisnis. Ada yang dapat menjelaskan foto tersebut? Baik, nanti silakan. Nah, jadi dari foto tersebut adalah bentuk dari komunikasi bisnis, Pak. Mungkin yang pertama yaitu komunikasi bisnis antar pekerja seperti pekerja kantoran. Mereka itu menggunakan via digital seperti laptop untuk berkomunikasi. Nah, yang kedua yaitu mungkin juga komunikasi bisnis, tetapi secara langsung, Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih kepada Rati. Boleh tepuk tangannya untuk Rati. Nah, di situ Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai foto yang di depan ini ialah itu adalah foto pertukaran informasi dalam sebuah kelompok, yang dimana mereka itu menukar informasi, ide ataupun gagasan untuk tujuan bisnisnya, yang dimana itu mereka mengkomunikasikan tujuan bisnisnya dan seterusnya. Yang dimana pelaku komunikasi bisnis ini ialah pertama yaitu pemberi informasi, yang dimana dia memberikan informasi terkait bisnis apa yang relevan dan apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Dan yang kedua yaitu pelaku yang kedua, yang dimana itu penerima informasi, yang dimana dia melakukan feedback ataupun dia menyanggah pemberi informasi yang tadi untuk mendapatkan feedback. Yang ketiga yaitu ialah penengah, yang dimana penengah itu
dia menengahi antara perbincangan yang pemberi informasi dengan penerima informasi tersebut. Nah, komunikasi bisnis ini adalah proses pertukaran informasi antara individu, kelompok ataupun organisasi dalam konteks dunia bisnis. Tujuannya di sini untuk mencapai tujuan bersama seperti meningkatkan efisiensi, memperkuat hubungan dan mendukung pengambilan keputusan. Adapun tantangan dalam dunia bisnis ini, komunikasi bisnis ini adalah keterbatasan teknologi, di mana teknologi yang terbatas membuat kita tidak bisa terus berkomunikasi dengan satu dengan yang lain, dan salah satu karyawannya itu tidak mempunyai teknologi, tidak terlalu mengerti teknologi sehingga terbatas teknologi tersebut. Yang kedua itu perbedaan budaya, sehingga di antara budaya itu mungkin berbeda budaya, mungkin berbeda bahasa ya, sehingga menjadi tantangan utama dalam komunikasi. Yang kedua yaitu kekurangan kejelasan, menggempat keterbatasan waktu yang memungkinkan menjadi tantangan utama dalam komunikasi bisnis ini, komunikasikan bisnis. Yang terakhir risiko dan manajemen risiko. Nah, kelebihan dari komunikasi bisnis ini yang pertama itu efisiensi operasional, di mana dapat lebih mengefisienkan waktu karena dia itu secara online, bisa secara offline gitu. Dan kedua itu pengambilan keputusan yang lebih baik, di mana setelah kita mengkomunikasikan dengan orang lain, kita akan mendapatkan keputusan ataupun keputusan yang lebih baik. Dan yang ketiga itu hubungan yang kuat, di mana dapat meningkatkan hubungan yang baik terhadap rekan kita maupun karyawan. Dan yang terakhir itu meningkatkan keterlibatan karyawan. Kekurangan dari komunikasi bisnis ini adalah kesalahpahaman, yang dimana ketika kita salah dalam mengkomunikasikan suatu bisnis itu dapat memicu kesalahpahaman terhadap karyawan, sehingga bisnis kita itu jadinya akan gagal ataupun bangkrut. Yang kedua yaitu keterbatasan teknologi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Yang ketiga yaitu silo organisasi resistensi terhadap umpan balik. Dan yang keempat yaitu keterbatasan waktu, di mana waktu yang sangat terbatas ini. Dapat Anda lihat pada video pembelajaran berikut. Diharapkan Anda menyimak video episode ini. Berupa balasan dari penerima atas isi pesan yang disampaikan. Jadi kalau sender tadi adalah si pemberi pesan, message itu pesannya, channel itu media atau salurannya, ya pesan itu disampaikan melalui apa? Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan kuis untuk Anda semuanya. Atau habis. Bisa memasukkan kode yang dilihat itu.
aja bisa, yang kedua itu Nurul, dan yang utama itu Husnul. Nanti Bapak akan memberikan nilai tambahan kepada nilai Husnul, Nurul, dan Fajrisa. Baik, Pak. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah kasus kepada Anda semuanya. Nanti kelompoknya sesuai kepada itu masing-masing ya. Kelompok 1 yang depan, kelompok 2 yang belakang. Yang mana kelompok 2 nanti akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang depan kelompok 1, belakang kelompok 2. Baik, silakan dipresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Ratna. Kepada Ratna dipersilakan. Nah, pertanyaan dari kasus kelompok 1 yang dimana sebuah tim proyek mengalami keterlambatan karena anggota timnya tidak sepenuhnya memahami tugas masing-masing. Instruksi yang diberikan tidak cukup jelas dan beberapa anggota berasumsi bahwa tugas mereka sudah selesai. Apa penyebab utama kesalahpahaman dalam proyek ini? Akan dijawab oleh saudari Nurul. Pada kasus tersebut, penyebab utama kesalahpahamannya yaitu tim proyek terlambat karena tidak memahami tugas masing-masing dan instruksi yang kurang jelas. Kedua, komunikasi yang tidak efektif. Ketiga, tidak adanya pembagian tugas yang eksplisit. Keempat, kurangnya monitoring dan follow up dari pemimpin proyek. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Bila ada hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada kelompok 2 mempresentasikan hasil kasusnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus yang akan dijawab oleh Mila. Kepada Mila dipersilakan. Yaitu kasus krisis reputasi di media sosial. Yang pertama yaitu pelanggan menyebarkan video negatif tentang layanan, yaitu perusahaan lambat merespon dan kurang memadai. Yang kedua yaitu pentingnya respon cepat dan empatik dalam situasi krisis. Yang ketiga yaitu harus ada tim khusus untuk manajemen krisis digital. Dan yang terakhir yaitu gunakan permintaan maaf terbuka, perbaikan layanan serta testimoni positif dari pelanggan lain untuk meningkatkan persepsi publik. Baik, mungkin sekian dari hasil jawaban kasus kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami tutup dan assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Di sini ada yang bisa menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini? Ada yang bisa? Baik, silakan. Nur. Baik, saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, Pak, yaitu terkait dengan komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran informasi yang berlangsung secara mendalam di antara organisasi dan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kelebihan komunikasi bisnis ini termasuk meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan membangun hubungan yang kuat antar karyawan dan pelanggan. Nah, sekian Pak kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih Ustaz. Bapak lihat Anda semuanya sudah paham ya mengenai bagaimana itu komunikasi bisnis. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan mengirimkan tugas di grup yang dimana nanti Anda kerjakan
dan deadline-nya itu 2 hari yang akan datang. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini ya, Bapak tutup. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.